warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan tentang limbah polusi. Pengertian polusi. Polusi disebut juga dengan pencemaran. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ketika tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Polutan adalah zat yang dapat menyebabkan pencemaran. Macam polusi. Polusi udara. Polusi atau pencemaran udara dapat ditimbulkan oleh polutan dari sumber-sumber alami atau oleh kegiatan manusia. Polutan udara dapat dibedakan menjadi polutan primer dan polutan sekunder. Polutan primer ditimbulkan langsung dari sumber pencemaran udara, contohnya karbon monoksida, CO, dan sulfur dioksida atau SO2. Polutan sekunder terbentuk dari reaksi polutan primer di atmosfer, contohnya sulfur trioksida atau SO2 dan ozon O2. Polutan di udara yaitu materi partikulat. Materi partikulat terdiri atas berbagai partikel padat dan cair yang tersuspensi di udara. Nitrogen oksida. Gas nitrogen oksida yang merupakan polutan di udara, terutama terdapat dalam bentuk senyawa nitrit oksida atau NO2 dan nitrogen oksida atau NO dan nitrat oksida N2O. Dan nitrogen oksida merupakan gas yang berwarna coklat kemerahan dan di atmosfer dapat bereaksi menjadi asam nitrat atau H2O. Sulfur oksida. Gas sulfur oksida yang merupakan polutan utama di udara adalah sulfur dioksida atau SO2. Karbon oksida. Karbon oksida terdiri atas gas karbon monoksida atau CO dan karbon dioksida atau CO2. Hidrokarbon adalah kelompok berbagai senyawa organik yang hanya mengandung hidrogen dan karbon. Ozon yang terdapat di lapisan stratosfer merupakan senyawa penting yang melindungi manusia dan makhluk hidup lain. Sumber-sumber polusi udara. Polusi udara dapat terjadi di luar ruangan, outdoor pollution, dan di dalam ruangan atau indoor pollution. Polusi udara yang terdapat di luar ruangan dapat bersumber dari alam atau hasil kegiatan manusia. Contoh-contoh sumber-sumber polusi udara yang ada di luar ruangan yaitu letusan gunung Merapi, kebakaran hutan, pembakaran bahan bakar fosil atau terutama batu bara oleh industri, terutama industri kimia. Contoh sumber-sumber polusi udara yang ada di dalam ruangan yaitu bahan-bahan bangunan, senyawa-senyawa bersih, asap rokok, perapian kompor gas dan kompor minyak tanah, serta produk-produk perawatan tubuh dan pakaian. Polusi air. Air dikatakan tercemar jika terjadi perubahan pada kualitas air baik secara kimia, biologi, atau fisika yang dapat membahayakan makhluk hidup. Pencemaran air oleh berbagai jenis polutan juga dapat menurunkan kualitas air sehingga tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Polutan di air. 1. Agen penyebab penyakit. Agen penyebab penyakit adalah organisme yang dapat menginfeksi dan menyebabkan penyakit. Contoh agen penyebab penyakit yang dapat menjadi polutan di air adalah bakteri, virus, protozoa, dan yakin parasit. Limbah yang memerlukan oksigen. Limbah yang memerlukan oksigen terdiri atas berbagai limbah organik yang dapat diurai oleh bakteri. Contoh jenis limbah ini adalah kotoran manusia dan hewan.
sisa-sisa tumbuhan dan limbah industri atau misalnya industri pengolahan makanan, kertas, dan minyak. 3. Bahan kimia organik. Bahan kimia organik merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur karbon, yang mengandung atom karbon. Contoh bahan kimia organik tersebut adalah pestisida, misalnya PDT, admin, dieldrin, heptaklor, dan minyak gasolin, dan plastik vinil klorida. Bahan-bahan kimia anorganik. Polutan berupa bahan kimia anorganik adalah polutan yang mengandung unsur kimia selain karbon, misalnya berbagai senyawa, asam, garam-garaman, dan logam berat. Nutrien tumbuhan. Nutrien tumbuhan merupakan senyawa-senyawa kimia yang dapat menstimulasi pertumbuhan dan gangga algae dan tumbuhan algae. Contoh nutrien tumbuhan yang umumnya menjadi polutan di air adalah nitrat atau NO3, fosfat atau PO4, dan amonium atau NH4. Sedimen adalah endapan berbagai partikel padat seperti partikel pasir, lempung, lumpur, dan batuan di dasar perairan. Bahan radioaktif mengandung atom dan senyawa isotop yang tidak stabil sehingga memancarkan radiasi secara spontan. Sumber polusi air. Sumber polusi air dapat dibedakan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung adalah sumber polusi yang membuang polutan di lokasi spesifik melalui pipa, selokan, atau saluran. Contoh sumber polusi langsung. Contoh sumber polusi langsung adalah pabrik, tempat pengolahan limbah, dan pertambangan, dan lain-lain. Sumber tidak langsung adalah sumber polusi yang asalnya dari area lahan luas atau dari partikel-partikel yang terbawa udara yang mencemari air melalui aliran air atau pengendapan senyawa dari atmosfer. Polusi tanah. Polusi tanah mencakup berbagai perubahan fisik dan kimia pada tanah yang memberi dampak negatif bagi kehidupan tumbuhan dan makhluk hidup bagi tumbuhan makhluk hidup lain yang hidup di tanah. Polutan di tanah. Beberapa polutan atau pencemar utama di tanah adalah sebagai berikut. Limbah padat atau sampah. Limbah padat meliputi bahan-bahan padatan buangan seperti kertas, plastik, kayu, metal kaca, sisa makanan, karet, dan lainnya. Logam berat. Contoh logam berat yang dapat menjadi polutan di tanah adalah kadmium, timbal, kromium, tembaga, besi, dan nikel. Pestisida adalah senyawa yang digunakan untuk membunuh makhluk hidup yang dianggap mengganggu oleh manusia. Nitrogen fosfat dan garam mineral. Nitrogen fosfat dan berbagai garam mineral merupakan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan untuk pertumbuhan. Namun jika keberadaannya di tanah berlebih, unsur-unsur tersebut dapat bersifat racun bagi tumbuhan. Sumber-sumber polusi tanah. Sumber polutan utama di tanah adalah kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian menggunakan sejumlah besar pupuk pestisida serta melakukan irigasi untuk meningkatkan jumlah panen di lahan pertaniannya. Polusi suara. Suara merambat di suara. Suara yang dapat dianggap sebagai polutan di udara. Yaitu polusi yang dapat disebabkan suara kita kenal sebagai polusi suara atau kebisingan. Polusi suara atau kebisingan diartikan sebagai suara atau bunyi yang dapat mengganggu dan atau merusak pendengaran manusia dan hewan. Kebisingan impulsif, yaitu kebisingan dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kebisingan impulsif, yaitu kebisingan yang datangnya tidak terus menerus, misalnya suara palu ketika orang memaku. Kebisingan kontinu, yaitu kebisingan yang datangnya secara terus menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, misalnya suara mesin yang dihidupkan. Kebisingan semi kontinu, yaitu kebisingan
kontinunya hanya sekejap kemudian hilang, tapi ada kemungkinan akan terulang, misalnya suara kereta api atau pesawat terbang yang lewat. Ya mungkin itu saja penjelasan dari saya, mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.